Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Insan Nudifa, saya sendiri Ahmad Wadi dan Usman Anwar Hidayat ingin mendemonstrasikan fungsi aktivasi linear menggunakan metode Adeline, menggunakan coding Java dengan aplikasi sederhana dengan menggunakan BlueJ. Oke, kalau begitu yang pertama deklarasi dan konstruktor. Kita bisa lihat di sini ada double untuk weight, mengimplementasikan tinggi, double learning rate ada di 0.1, double thresholdnya ada di 0.01. untuk integernya max quotes-nya ada di 100. Kita bisa pakai public Adeline integer input leg weight now double input leg plus 1. Plus 1 ini untuk bias for integer sama dengan 0 i weight titik leg i plus plus weight i match random untuk bobot awal acak. Weight adalah array yang menyimpan bobot untuk setiap fitur input plus bias nilai konstan. Learning rate-nya ini menentukan seberapa besar langkah pembaruan bobot pada tiap iterasi training. Threshold adalah batas toleransi error yang digunakan untuk menghentikan training bila error sudah cukup kecil. Max epoch adalah batas maksimal iterasi training untuk mencegah training berjalan tanpa henti. Konstruktor menerima input leg jumlah fitur input lalu menginisialisasi bobot secara acak untuk semua bobot termasuk bobot bias. Kita bisa lihat di program Java-nya ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Maaf, ada di sebelah sini. Kita bisa lihat codingnya ada di sebelah sini untuk bobot awal acak menggunakan metode Adeline. Lalu lanjut untuk yang kedua, fungsi aktivasi dan prediksi Java. Untuk public double activation double x return fungsi aktivasi linear atau Adeline. Public double predict double input double next input weight 0 untuk bias for integer i sama dengan 0 titik input leg plus i plus plus. Net input weight i plus 1 input return activation net. Fungsi aktivasinya di Adeline adalah fungsi identitas linear. Linear yang berarti output adalah jumlah tertimbang dari input. Fungsi predict menghitung next input dan menjumlahkan bobot bias ditambah bobot fitur dikali nilai input. Hasil net input lalu dilewatkan ke fungsi aktivasi yang di sini hanya mengembalikan nilai sendiri. Kita bisa lihat untuk codingnya ada di sebelah sini. Di sebelah sini hingga sini diakhiri dengan tutup kurung kurawa. Kita lanjut untuk kelas berikutnya. Training untuk penjelasan kedua masih ada lanjut training menggunakan algoritma delta rules Adeline. Yang pertama, hitung output prediksi untuk setiap data input. Yang kedua, hitung error delta target output prediksi. Yang ketiga, update bobot bias dan bobot fitur menggunakan rumus perbaruan. W sama dengan W WI plus N kali delta kali XI, di mana N adalah learning rate, delta adalah error, dan XI adalah input fitur. Hitung total error kuadrat sum of square error SSE untuk sebuah data. Training berlanjut sampai error total kurang dari threshold atau epoch mencapai max epoch. Yang terakhir, setiap epoch mencetak error ke konsol sebagai info proses pembelajaran. Yang
Yang ketiga adalah fungsi training atau pembelajaran. Void train double input set target integer epoch 0 double do error for integer sama dengan 0 input set like i plus plus double input predict input set i double delta target i output weight learning dikali delta untuk update bias for integer j sama dengan 0 j input set i like titik like weight-nya j tambah 1 sama dengan plus sama dengan learning rate kali delta input set i j. Error plus sama dengan delta kali delta epoch plus plus. Untuk outputnya kita bisa lihat epoch, untuk epoch plus error plus error will error threshold epoch match. Kita bisa lihat untuk program codingnya ada di sebelah sini. Untuk outputnya ada di sebelah sini untuk coding outputnya. Public static void. Kita lanjut untuk kelas keempat. Penjelasan fungsi ketiga ada di nomor 4, input data dan mining program, scanner sistem ini sistem. Untuk outputnya ada di sini, masukkan jumlah data training, integer jumlah data, lalu double inputnya double jumlah data, double targetnya double jumlah data. Untuk input data training dari pengguna kita bisa ambil coding dari sini. For integer i sama dengan 0 jumlah data, sistem output line data ke plus i plus 1. Untuk sistem output line selanjutnya masukkan kali 1. Untuk data pertama input scanner double sistem output line. Untuk data kedua input i1 scanner next double sistem output line, masukkan target 0 atau 1 target i scanner double. Penjelasannya, untuk program meminta pengguna memasukkan berapa banyak data training yang dipakai. Setelah itu untuk setiap data pengguna memasukkan nilai fitur x1, x2 dan target output label. Data ini akan dipakai untuk proses training inline. Untuk selanjutnya training dan menampilkan hasil predik pada training. Untuk coding nomor 4 kita bisa lihat ada di kelas nomor 4 yang tadi sudah kita bahas, ada di sebelah sini. Untuk outputnya kita lanjut, training dan menampilkan hasil prediksi pada data training. Untuk output Adeline Neo, Adeline 2, Adeline train input target, sistem output line. Untuk outputnya hasil prediksi pada training, sistem output line data 1 kali data 2, target prediksi for integer sama dengan 0 jumlah data, double prediksi Adeline predict input system. Untuk outputnya persen 1 fit per t, 1 fit per t, persen 1 fit per t, persen 0 fit n. Untuk input target match. Penjelasannya membuat objek Adeline dengan 2 fitur input. Yang kedua melakukan training dengan data yang sudah dimasukkan. Yang ketiga setelah training selesai, untuk setiap data training prediksi outputnya dihitung dan ditampilkan berdampingan dengan input dan target aslinya. Output prediksi dibulatkan round supaya lebih mudah dibaca sebagai 0 atau 1. Kita lanjut untuk outputnya. Untuk backend kita masih bisa lihat ada di sebelah sini. Untuk sistem output-nya untuk menampilkan output kita bahas lanjut. 6 info data baru untuk uji prediksi. Untuk sistem output-nya kita bisa lihat ada di sini. Untuk uji prediksi baru, masukkan data 1, masukkan data 2, masukkan output prediksi match round. Yang pertama, untuk penjelasannya, setelah training dan evaluasi data training, program menerima input baru dari pengguna. Prediksi output dari input baru tersebut dihitung dan ditampilkan hasilnya. Untuk prediksi dijelaskan supaya lebih jelas 0 atau 1. Oke, yang terakhir kesimpulan. Untuk kesimpulan kita bahas setelah kita jalankan atau kita running program dari aplikasi sederhana ini yang
menampilkan aktivasi linier